kita menyelesaikan surat Az-Zukhruf dari ayat 74 sampai 78. Ya, tinggal faedahnya. Ya. Jadi ayatnya, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang pendosa berada dalam siksa jahanam kekal dalam siksa jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Siksa tidak diperingan bagi mereka dan mereka terdiam putus asa di dalamnya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Kami tidak menzalimi mereka, akan tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, biarkan Tuhanmu membinasakan kami saja. Qala innakum makithun. Malik menjawab, sesungguhnya kalian akan tetap berada di sini. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang kepada kalian membawa kebenaran, akan tetapi kebanyakan kalian membenci kebenaran. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pelajaran dan faidah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, diantaranya pertama, orang-orang kafir dan musyrik akan kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah sebutkan sini, sesungguhnya orang-orang pendosa akan kekal dalam siksa jahanam. Maksud pendosa di sini maksudnya orang-orang kafir, bukan semata-mata orang-orang muslim, tapi orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka semua akan kekal disiksa di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini juga, yakni neraka itu tidak fana. Neraka itu tidak fana. Sebagaimana, karena kalau orang kafir, orang musyrik kekal di neraka, tidak mungkin berarti neraka akan hancur. Ya, berarti neraka akan kekal. Ya, tidak fana. Karena fana artinya apa? Rusak, ya, hancur, ya. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan beberapa sekte sesat, di antaranya Jahmiyah, yang menyatakan neraka itu fana. Fana artinya apa? Suatu saat akan hancur. Seluruh penghuni dalamnya hancur, udah tidak ada lagi neraka. Nah, ini keyakinan batil, ya, bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang banyak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat 76, Allah tidak mungkin zalim. Allah tidak mungkin memiliki sifat zalim, aniaya. Makanya Allah katakan, wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, tidak bersikap aniaya kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang kafir. Walakin kanu humudz zalimin, akan tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, jadi Allah tidak mungkin zalim. Ya. Separah apapun putusan Allah menurut kita nih, misalkan Allah memberikan musibah, bencana separah apapun, yakinilah Allah tidak zalim. Ya, pasti keputusannya adil. Misalkan orang kafir disiksa begini, adil, tidak zalim. Seorang mukmin kena musibah separah apapun, Allah tidak zalim. Ya, Bapak, ini penting nih, terutama kita sebarkan kepada orang-orang yang dapat musibah. Karena orang yang dapat musibah ini kalau sudah lemah iman, kadang kata-kata yang terlontar ini mengerikan, bisa membatalkan keimanan. Seperti ketika ada suatu, entah ini saya beritanya benar atau tidak, dulu waktu peristiwa tsunami, ada seorang anak, ayah, ibu, keluarga, ayah, ibu, abangnya semuanya meninggal. Sehingga terlontar dari orang ini, anak ini, Allah itu kejam. Kenapa Allah membiarkan saya sendiri terlantar? Nah, berarti dia menyatakan Allah zalim, Allah berbuat aniaya. Ini menunjukkan kejahilannya, kebodohannya akan keadilan Allah. Ya, bagaimana mungkin Allah zalim? Allah Maha Penyayang.
Zalim hanyalah sifat manusia. Ya, kalau Allah tidak mungkin zalim. Terus kenapa anak ini dibiarkan terlantar, kehilangan ayah, ibu, abang, semuanya? Ya pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, di antaranya Allah ingin mensucikan anak ini. Kalau anak ini sudah balik. Terus kalau misalnya anaknya belum balik kok dibiarkan terlantar, ya pasti ada hikmahnya. Mungkin di antaranya hikmahnya supaya anak ini tumbuh dalam keadaan menjadi sosok yang tegar. Karena kalau anak dari kecil sudah kehilangan ini, biasanya tumbuh tegar. Ya seperti contohnya siapa? Nabi kita di usia 5 tahun udah enggak, ketika beliau lahir ayahnya sudah nggak ada. Di usia 5 tahun ibunya tidak ada. Berikutnya 7 tahun ininya kakeknya tidak ada. Dirawat oleh pamannya, bayangkan. Artinya ini tegar, dan ini hikmahnya. Ternyata Nabi tumbuh menjadi sosok yang tegar, ya. Siap mengemban risalah di kemudian hari. Nah ini faedah ketiga ya. Jadi kita harus yakin Allah tidak mungkin punya sifat zalim. Separah apapun keputusan Allah menurut kita, ya pasti Allah tidak zalim. Ya selalulah berprasangka baik kepada Allah. Ya termasuk kepada orang kafir. Ketika Allah menyiksa orang kafir, apakah Allah zalim? Tidak, karena salah mereka sendiri. Allah katakan walakin kanu humudz zalimin. Akan tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi dengan apa mereka? Diri mereka sendiri. Dengan kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan itu. Ya. Gak mungkin Allah menyiksa tanpa dosa. Gak mungkin ya, pasti ada dosa. Gitu. Nah itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke tadi 75 dan 77, beratnya siksa yang menimpa orang-orang kafir di neraka nanti. Beratnya siksa yang menimpa orang-orang kafir di akhirat nanti. Seperti apa beratnya? Di antaranya Allah gambarkan di sini, siksa tidak diperingan dari mereka. Itu pertama. Kedua, mereka berputus asa. Bukti putus asanya apa? Mereka memanggil Malik. Wahai Malik, biarkan Tuhanmu mematikan kami saja. Artinya mereka udah berputus asa nggak akan keluar. Ya. Mereka udah saking beratnya siksa. Mereka udah putus asa, nggak mungkin kami keluar dari neraka. Ya udah, lebih baik kami mati saja. Nah itu orang udah putus asa kan kayak gitu kan. Kalau mau keluar dari neraka nggak mungkin. Ya udah, lebih baik mati sajalah. Nah ini ya, namun kenyataannya ini tidak mati, tidak mati ya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dalamnya dan tidak juga hidup. Artinya sengsara mereka ya. Makanya di sini Malik, ketika mereka minta supaya Malik memohon kepada Allah supaya mematikan mereka, Malik berkata innakum makithun, kalian akan tetap di sini, disiksa di sini. Dan kata Ibnu Abbas, Malik mengatakan ini setelah 1000 tahun mereka minta dimatikan. Wahai Malik, panggil Tuhanmu, matikanlah kami. Gak ada jawaban. Setahun, 1 hari tidak, 1 minggu tidak, 1 tahun tidak, 10 tahun tidak, terus 100 tahun tidak, 1000 tahun baru innakum makithun. Dapat jawaban, tapi jawaban yang menyedihkan, bukan jawaban yang menggembirakan. Bukan jawabannya udah kalian sekarang keluar, enggak, tapi kalian tetap di sini. Wah, makin putus asa mereka ya. Ini penghuni nerakanya orang kafir ya. Nah ini faedahnya ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 78, wahyu dari Allah hanyalah mengandung kebenaran dan tidak mengandung kebatilan. Apapun yang Allah turunkan hanyalah mengandung kebenaran, tidak mengandung kebatilan. Sedangkan apa yang diucapkan manusia pasti benar. Nggak bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau apa yang Allah turunkan, apa yang Allah katakan pasti benar. Ya maka kalau kita mau cari kebenarannya 100%, bukan mengambil perkataan manusia, tapi lihat kitab Allah, perkataan Rasulnya. Ini Bapak ya. Jadi kalau kita mau cari hidayah nih, bukan cari di kitab kalam, kitab filsafat. Karena ada sebagian orang, saya mau cari hikmah. Di mana? Dari buku-buku filsafat, dibaca. Saya mau cari hikmah dari buku apa? Buku-buku tasawuf. Kalau kita mau cari hikmah, hidayah, bukan dari situ. Lihatlah Al-Quran Sunnah, cukup Bapak.
kalaupun kita tidak mengerti ilmu filsafat, ilmu kalam, nggak akan membahayakan diri kita. Termasuk ilmu mantik ini bagian dari filsafat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan ilmu mantik, tidak memahaminya tidak membahayakan kita, mempelajarinya tidak bermanfaat bagi kita. Artinya udah, kalaupun nggak dipelajari, ya nggak merugikan kita. Dipelajari juga nggak membawa manfaat bagi kita. Jadi ya sudah, kecuali bagi orang yang mau membantah mereka, nggak masalah. Tapi kalau bagi kita nih, kita untuk baca Quran aja tidak sempat, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim aja nggak sempat, tiba-tiba baca buku mantik, baca buku filsafat dengan alasan apa? Saya cari hikmah dalamnya. Ini perangkap setan nih. Al-Quran nggak dibaca, hadis tidak dibaca, malah baca buku ilmu kalam. Ini nggak akan menjadikan kita dapat hidayah. Justru Allah akan menjadikan kita tersesat. Ya. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran hidayah yang sesungguhnya, ikuti wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu Bapak ya. Cukup. Nggak perlu kita cari yang lain. Loh, berarti Ustadz mengharamkan buku-buku yang dikarang manusia? Tidak juga. Kita tidak katakan demikian. Tetap buku-buku yang dikarang manusia bermanfaat, ada manfaatnya. Tapi kalau kita ingin mencari manfaat 100% manfaat, tidak bercampur kesesatan, lihatnya di mana? Al-Quran, hadis, selesai. Karena kalau manusia, buku apapun pasti ada kesalahan dan ada kebenaran. Tidak 100% benar ya. Maka sibukkan dengan kebenaran supaya kita tidak jatuh pada kebatilan. Nah ini ya, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat terakhir 78, yakni kebenaran tidak diukur dengan jumlah orang. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah orang. Artinya suatu keyakinan tidak bisa dianggap benar karena banyaknya orang yang meyakininya. Suatu amalan tidak dianggap benar karena banyak yang mengamalkannya. Begitu juga suatu keyakinan tidak dikatakan salah karena sedikit orang meyakininya. Dan suatu amalan tidak dikatakan salah karena sedikit orang yang mengamalkannya. Jadi benar atau tidaknya suatu keyakinan dan amalan tidak dilihat dari jumlah orangnya. Oh ini benar nih, kenapa? Oh hampir semua masyarakat mengamalkan. Nggak seperti itu. Kalau dikatakan ini benar, kenapa? Karena ada ayatnya, ada hadisnya. Itu. Oh ini salah, kenapa? Karena tidak ada yang mengamalkannya. Bukan. Tapi karena tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan As-Sunnah. Nah itu ya, patokannya Bapak bukan melihat banyak orang, banyak sedikitnya orang. Karena kalau kita melihat mengukur kebenaran dengan banyak sedikitnya orang, justru Allah dalam Al-Quran banyak menyebutkan kebanyakan orang tidak benar. Ini contohnya nih, Allah katakan akan tapi kebanyakan kalian membenci kebenaran. Dalam ayat lain sangat banyak, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam ayat lain juga Allah mengulang-ulang, walakinna aktsarun nasi la ya'qilun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Lihat tuh, kebanyakan. Lihat banyak sekali kan. Bahkan dalam satu ayat khusus Allah berfirman kepada nabinya, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan manusia di muka bumi, kebanyakan bukan sedikit manusia nih. Kalau engkau menaati kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu. Kebanyakan tidak tahu, kebanyakan tidak bersyukur, kebanyakan tidak berpikir, kebanyakan akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kebanyakan gitu, tapi ketika menyinggungnya sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan alangkah sedikitnya hambaku yang bersyukur. Kalau yang bersyukur sedikit, yang banyak apa? Tidak bersyukur. Nah ini ya, jadi jangan merasa kesepian, kok yang ngaji sedikit.
banyaknya kok kayaknya menentang dakwah. Jangan kita mengukur benar tidak atau apa salahnya dakwah dilihat dari jumlah pengikut. Enggak. Bahkan kalau kita melihat, kalau kita pakai patokan seperti itu, banyak manusia yang kira-kira banyak manusia yang benar atau salah di dunia ini? Ya contoh yang pengikut agama saja. Pengikut agama terbesar di dunia Muslim, ya walaupun katanya sekarang udah Islam terbesar, wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Tapi yang pertama kita tahu bukan Islam. Penganut agama terbesar di dunia bukan Islam. Makanya kalau kita patokannya yang paling benar, paling banyak adalah paling benar, berarti mereka yang benar, bukan kita, ya nggak? Kenyataannya nggak seperti itu. Kebenaran tidak dilihat dari jumlah orang, tapi dilihat dari wahyu. Kalau memang sesuai dengan wahyu, itulah benar ya. Itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 78. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, ayat 79 ya, 79 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Apakah mereka merencanakan suatu perkara, suatu urusan, maka sesungguhnya kami pun membuat rencana. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar mendengar sirrahum, ucapan mereka yang tersembunyi dan bisikan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tentu kami mendengar dan utusan-utusan kami menulis di dekat mereka, di sisi mereka. Terjemahan seluruhnya, apakah mereka menetapkan atau apakah mereka merencanakan suatu urusan, maka sungguhnya kami pun merencanakan urusan. Ataukah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar ucapan mereka yang tersembunyi dan bisikan-bisikan mereka? Tentu kami mendengar dan utusan-utusan kami menulis di dekat mereka, di samping mereka. Nah, inilah surat Az-Zukhruf dari ayat 79 sampai 80. Kita bahas di sini. Allah menyatakan, ataukah mereka merencanakan urusan, maka sesungguhnya kami pun akan merencanakan urusan. Apakah mereka merencanakan urusan? Mereka ini siapa kira-kira? Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli, kuffaru Makkah. Apakah orang-orang kafir Mekah, itu orang Quraisy, merencanakan suatu urusan? Urusan di sini maksudnya tipu daya. Kata Imam Al-Mahalli, fi kaidi Muhammadin an-nabi, apakah mereka merencanakan makar gitu maksudnya itu. Merencanakan makar kepada nabi yaitu Muhammad, maka sungguhnya kami pun merencanakan urusan, yaitu merancang balasan bagi makar mereka. Kata Imam Al-Mahalli, muhkimuna kaidana fi ihlakim, kami pun menyusun balasan terhadap tipu daya mereka untuk membinasakan mereka. Artinya gini, ketika mereka ingin berbuat makar kepada Nabi, Allah pun akan membalas makar mereka. Nah, itu maksudnya. Lalu mereka, Allah menyatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ataukah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar ucapan mereka yang tersembunyi dan bisikan-bisikan mereka? Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli, ma yusirruna ila ghairihim wa ma yajharuna bihi bainahum. Artinya, apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisikan sesama mereka dan apa yang mereka ucapkan dengan terang-terangan di antara mereka? Maksudnya gini, apakah mereka menyangka kami tidak mendengar ucapan mereka yang jelas dengan ucapan mereka yang disembunyikan, ucapan mereka yang terang-terangan dan ucapan mereka yang disembunyikan? Apakah mereka demikian? Lalu di sini Allah menyatakan, bala, tentu. Tentu apa?
Nasma'u dzalik, kami mendengar demikian, mendengar bisikan mereka, ucapan yang mereka sembunyikan dan ucapan yang mereka tampakkan. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul-rasul kami, di sini kalau terjemahkan rasul-rasul kami di sisi mereka menulis. Nah, maksud rasul artinya apa? Utusan. Maksudnya di sini al-hafadhah, para malaikat yang menjaga amalan seorang, menjaga seorang hamba, mencatat amalan mereka. Jadi para malaikat pencatat amalan berada di dekat mereka, menulis segala ucapan mereka. Nah, ini maksudnya, artinya semua ucapan orang kafir, makar orang kafir sudah tercatat, dicatat oleh para malaikat. Nah, ini ya, soal jelas ya, dua ayat ini jelas. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, Allah akan membalas makar orang-orang kafir yang berusaha berbuat makar kepada Nabi kita. Dan sebenarnya umum, bukan cuma makar kepada Nabi kita, kepada kaum muslimin. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun membalas makar mereka. Artinya ketika ada orang kafir misalkan berbuat makar kepada kaum muslimin, maka Allah akan membalas makar mereka. Ya, cuma pertanyaannya kapan? Nah, ini kita tidak tahu Bapak ya. Misalkan banyak orang nostalgia dengan kejayaan kaum muslimin terdahulu. Dulu kaum muslimin pernah nyampe Spanyol, dulu kaum muslimin pernah menguasai begini. Kok sekarang kita tertinggal? Kok kita seakan-akan dihinakan oleh orang kafir? Kapan kaum muslimin jaya lagi? Kapan kira-kira? Ya, kita tidak tahu, tapi kita ikhtiar. Pasti akan tiba masanya kaum muslimin akan jaya lagi. Karena bisa kita pastikan zaman sekarang kaum muslimin belum berjaya, iya nggak? Betul tidak? Betul. Kita harus akui, jangan kita pura-pura nggak melihat. Enggak kok kaum muslimin berjaya zaman sekarang. Enggak. Kita lihat saja dari sisi teknologi kalah, dari sisi ekonomi kalah. Kita akui kita kalah. Tapi apakah kita pesimis, merasa masa depan kita suram? Tidak. Masa depan milik kaum muslimin. Ya, cuma kapan itu kita tidak tahu apa ya. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, beliau pernah ngabarkan, pernah ditanya, wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mana yang lebih dulu ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Maka kata Rasulullah, ini dulu, Konstantinopel. Berarti di sini terdapat isyarat, Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin, berikutnya apa? Roma. Pusat itu. Pusat penyebaran agama itu. Ya tidak apa-apa. Artinya di sini terdapat isyarat kaum muslimin akan nyampe Roma. Bagaimana caranya? Ini kita tidak tahu. Yang jelas nanti Islam sampai situ. Jangankan kita dengan pasukan perang, Islam saja sudah sampai situ, iya nggak? Walaupun dalam jumlah sedikit. Inilah uniknya Bapak ya. Ini termasuk kemuliaan Islam. Alhamdulillah, mereka tidak bisa membuat tempat ibadah di Jazirah Arab, di Arab Saudi maksud saya. Tapi Arab Saudi bisa membuat tempat ibadah di situ, di dekat markas mereka. Ini apa namanya? Pertolongan Allah. Kan nggak kebayang kan? Maksudnya mereka sendiri nggak bisa membuat tempat ibadah di Arab Saudi, tapi Arab Saudi membangun tempat ibadah dekat markas mereka. Ini sebenarnya isyarat bahwasanya Islam akan kokoh di sana. Pertanyaannya kapan? Allahu a'lam. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan kita menyaksikan itu ya. Setelah Konstantinopel menjadi milik kaum muslimin, saat Roma pun menjadi milik kaum muslimin ya. Kalau masalah kapannya kita tidak tahu, kita serahkan pada Allah. Yang jelas ikhtiar. Bagaimana caranya mewujudkan demikian? Ya caranya tentu perlu persiapan. Persiapan ini dari sisi fisik maupun ini. Dan ini lebih penting daripada fisik. Artinya apa? Kekuatan iman yang paling penting. Bukan kekuatan fisik. Karena contohnya di zaman Nabi SAW atau era setelahnya para sahabat, Romawi, Persia, ini dua negara superpower adik kuasa. Ketika itu di zaman Nabi itu dua negara superpower ini berebut pengaruh.
Dan bangsa Arab ya bisa dianggap tertinggal, terdalam, terluar, 3T ini. Artinya dianggap primitif, nggak dipandang. Namun siapa sangka bangsa Arab yang dulunya dianggap tertinggal bisa meruntuhkan 2 negara kekuasaannya. Pertanyaannya, apakah karena bangsa Arab punya kekuatan ekonomi gitu? Nggak punya kekuatan ekonomi, jauh dibandingkan Persia Romawi. Apakah senjatanya lebih canggih? Tidak juga. Terus kok bisa? Itulah kekuatan iman. Nah, maka ingatlah Bapak ucapan Umar bin Al-Khattab ketika ingin mengambil pintu kunci Baitul Maqdis. Ketika Umar bin Khattab bersama pengawalnya melewati sungai sehingga basahlah pakaiannya, lusuh pakaiannya. Pengawalnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Anda menghadap pembesar-pembesar Romawi seperti ini pakaian Anda." Artinya mereka ini orang-orang besar, pakaian mereka mewah. Anda, udah basah ininya, sendalnya di sini pula. Bagaimana Anda menghadap pembesar-pembesar Romawi dalam keadaan seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengucapkan perkataan yang masyhur, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, mahma btaghainal 'izzata bi ghairihi adallanallah." Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kita di sini maksudnya siapa? Bangsa Arab ketika itu. Ya walaupun kita umat Islam ya, tapi ketika itu berbicara bangsa Arab ya. Kita ini orang-orang Arab ya, orang-orang Mekah yang dianggap primitif, terbelakang. Kita ini adalah orang yang sudah Allah muliakan dengan Islam. Karena itu, kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan dan rendahkan kita. Artinya kunci kejayaan Islam, kejayaan kaum muslimin itu kembali pada Islam. Ya, maka jangan berharap umat Islam berjaya kalau masih rajin ke dukun. Ya, nggak bisa. Bagaimana kita berharap kaum muslimin jaya kalau umat Islamnya masih pakai jimat? Bagaimana kita berharap kaum muslimin berjaya melawan orang kafir kalau umat Islamnya masih menyembelih ayam ketika bangun rumah, darahnya dikucurkan? Bagaimana Allah menolong kita kalau kita menyekutukan Allah? Bisa Bapak? Nah, bisa ya. Jadi kalau kita mau berjaya, kita harusnya mengesahkan Allah, jangan menyekutukan Allah ya. Ini penting, ya. Dan juga jauhi perkara-perkara bid'ah yang merusak sunnah Rasulullah. Ini juga melemahkan kekuatan kaum muslimin. Ya, bid'ah dan segala maksiat lah, bukan itu aja. Cuman yang paling utama yaitu maksiat syirik. Ini paling besar. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan slogan-slogan sebagian orang-orang pergerakan yang menyatakan umat Islam itu udah pintar, cerdas masalah tauhid, nggak perlu bahas tauhid sampai berjilid-jilid. Yang penting kita menerapkan syariat Islam. Katanya begitu. Jadi menegakkan hukum Islam, nggak perlu membahas masalah tauhid. Bisa kira-kira. Apa manfaatnya seorang misalkan ada yang mencuri potong tangan tapi berbuat syirik? Ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya Bapak ya. Maka dengan itu kalau kita mau berjaya, umat Islam berjaya, tegakkanlah tauhid, tegakkanlah sunnah, niscaya Allah akan memberikan kejayaan kepada kita. Nah itu ya, itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat yang ke-80, yakni Allah maha mendengar segala ucapan hambanya. Allah maha mendengar segala ucapan hambanya, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Tersembunyi itu contohnya bisik-bisik, pasti Allah mengetahui ya. Makanya Allah membantah mereka di sini, membantah orang-orang kafir yang menyangka. Karena disebutkan dalam tafsir, katanya sebab turunnya ayat ini, jadi ada sebagian Quraisy bilang, kita bicara aja, biar nggak diketahui oleh Allah. Jadi mereka ingin berbuat makar kepada Nabi, nggak pengen ngomongnya keras-keras, bisik-bisik aja, supaya Allah tidak tahu. Ya mereka jahil, bodoh, nggak ngerti bahwa Allah maha mendengar, Bapak ya. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga terakhir, insyaallah, di antara sebab seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan yaitu karena bodoh.
tidak mengetahui dan memahami apa sifat Allah. Contohnya sifat apa? Mengetahui dan mendengar. Jadi rata-rata orang kalau terjatuh maksiat gitu karena merasa Allah tidak melihat, merasa Allah tidak mendengar. Akhirnya langsung terjatuh dalam maksiat. Ya mungkin itu saja. Dengan ini selesai kita dari surat Az-Zukhruf sampai ayat ke-80. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut surat Az-Zukhruf ayat 81. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.